membaca surat Al-An'am dibagi dua. Kalau sholat tahajud bacanya ada Al-Baqarah, An-Nisa, rukunya sama dengan berdirinya, lamanya. Sujudnya sama dengan rukunya, lamanya. Jadi kalau yang dibaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa, itu rukunya sama, sujudnya sama, tapi nggak hitam tuh. Saya belum mendapatkan. Kalau ada saudara-saudara yang mendapatkan bahwa Nabi keningnya hitam, nah mulai besok kita mau promosi. Kalau kita mau baik, kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kenapa kita harus sholat? Orang yang tidak sholat beda dengan orang yang sholat. Pasti. Cuman sekarang banyak orang sholat asal sholat. Asal, pokoknya melaksanakan tugas. Di Timur Tengah tuh ada yang pakai kerudungan, gak mau lepas kerudungan. Tapi bukan karena dia sadar bahwa itu adalah, enggak, tapi kebiasaan. Gimana sih orang kalau kebiasaan? Kalau ditinggalkan bagaimana kebiasaan? Kan tidak. Sholat, Al-Quran sudah bilang, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sampai sekarang itu saya masih melihat, kalau ada tamu datang ke hari Jumat terus mau ke masjid, diingetin jangan pakai sendal yang bagus. Ya, jangan pakai sendal yang bagus, padahal mau ke masjid. Itu setannya dari mana kalau yang di masjid? Itu setannya sudah kelas. Sholatnya asal sholat. Padahal kalau orang benar-benar sholat, ini bulan kita bulan Rajab, nanti ada Isra dan Mi'raj, itu ada penjelasan hikmah dari sholat, pasti beda. Suami yang sholat beda sama suami yang gak sholat. Istri yang sholat beda. Kemudian anak yang sholat beda. Tapi sholatnya yang saya maksud bukan sembarangan sholat. Karena ada juga orang yang sholat dikutuk sama Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un ma'un. Karena dia dikutuk, kenapa? Karena sholatnya gak kelihatan. Gak kelihatan hasilnya, gak kelihatan perbedaannya dengan yang tidak sholat. Apa manfaatnya disekolahkan kalau gak ada bedanya dengan yang gak sekolah? Setiap hari lo sholat. Nanti juga seperti itu. Ada lagi puasa dengan tidak puasa. Apa bedanya orang yang gak pernah puasa dengan orang yang puasa? Kalau gak ada bedanya, berarti apa? Bocor puasanya. Puasanya bocor mestinya. Subhanallah. Kalau kita benar-benar sholat, benar-benar puasa, itu yang menyebabkan kenapa orang banyak masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena ibadah itu ada hasilnya. Kelihatan bukti, oh benar saya masuk Islam ah. Tapi kalau sekarang kan sholatnya asal sholat, zakatnya asal zakat terjadi korban jiwa. Bayangin aja zakat terjadi korban jiwa. Bulan Ramadan ada yang ngantri es kelapa dari jam 4 sore. Ngantri es kelapa dari jam 4 sore. Ini mau puasa atau mau balas dendam? Ini kan gak. Semua ibadah, kata Imam Syafi'i kaidahnya, semua ibadah itu ditujukan untuk kemaslahatan. Begitu juga dengan khitan yang memang disunahkan, sampai Nabi mengatakan khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk dari fitrah dan kesucian. Yang pertama kata Nabi adalah memotong bulu ketiak, kemudian bulu yang sensitif di bagian tubuh kita, kemudian memotong kuku. Sebelum orang-orang mengerti, sebelum kita masih kecil itu, waktu itu sudah diberitahu bahwa di dalam sini ada apa? Setiap Jumat sunnah membersihkan itu semuanya. Kemudian kumis. Saya takut ngomongin di Jakarta. Kumis karena kalau di Jakarta bahaya itu, sensitif. Karena gubernurnya. Apa kumis? Saya nggak berani ngomong di sini. Mencukur kumis, khusus. Nah ini nggak boleh kalau di Jakarta. Ini kan wilayahnya bukan ya? Beda. Oh ini beda. Bupatinya perempuan. Oh bupatinya perempuan. Oh, Ratu Balkis. Iya. Ada Ratu Balkis di sini.
kumis. Kenapa ini dibersihkan? Karena pertama kan juga nggak enak. Terus kalau panjang makan bareng nanti. Nanti berebutan. Dibersihkan. Rasulullah mengatakan ada kesucian kemudian khitan. Dan saya sebetulnya mau pengen panjang. Tapi panjangnya ingin panjang silaturahmi, bukan panjang untuk menasehati, tidak. Cuma ini semuanya hanya berbagi saja, karena saya ingin ikut bersyukur dalam acara seperti ini. Sebelum saya menutup ini, ada seorang ulama dulu di Jakarta dikenal dengan Habib Salim bin Jindan. Ada seorang non muslim bertanya, Bib, kenapa sih orang harus dihitan, anak laki itu harus dihitan, kenapa? Ntar aja jawabannya di rumah. Ayo ikut ke rumah, diajak makan. Itu diajak makan, bilang sama yang di rumah, pisangnya jangan lupa taruh nanti habis makan. Ya udah. Habis makan, Beb, gimana jawabannya, Beb? Jangan ambil pisang. Hah? Jangan kasih pisang. Ya, jangan ambil pisang tuh, tapi jangan dibuka kulitnya ya. Langsung aja makan. Maksudnya langsung aja makan, jangan dibuka kulitnya, nanti ambil itu pisang. Jangan dibuka, langsung aja. Jangan dibuka, langsung aja. Asli dua kan. Begitu juga dengan orang laki. Jangan langsung. Dan sekarang terbukti secara medis itu lebih bersih, dan secara agama itu kan najis masih ada di situ. Jadi orang yang sudah dewasa belum dihitan, berarti sholatnya bawa najis. Dan nanti, nauzubillah, kita berduka cita dengan pesawat korban pesawat Sukhoi. Saya ada kawan saya di situ, almarhum Kapten Aan. Itu beliau aktif sekali di pengajian di salah satu masjid di Kuningan. Nah, ketika ada identifikasi seperti itu, dari mana kalau sudah nggak ada bentuk? Ulama bilang, kalau ada mayat yang nggak ketahuan identitasnya ini muslim atau bukan muslim, salah satu yang dijadikan standar untuk mengidentifikasi itunya. Saya nggak usah sebut, masa nggak paham kan gitu. Itunya itu kalau dihitam berarti dia muslim, tidak boleh dimasukkan. Itu salah satu, karena kalau ada korban perang, mutilasi, yang tertinggal hanya beberapa bagian dari organ tubuhnya yang bisa menjadikan dasar. Makanya nanti kalau ditemukan yang sudah terhitam, dia dikuburkan di kubur orang-orang yang Islam. Sehingga saudara-saudara, panjang sekali kalau kita berbicara keindahan ajaran Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, saya yakin Bapak Haji Subhan udah haji kan? Amin ya. Amin. Kita doakan Bapak Haji Subhan, istri nanti berangkat haji. Semuanya insya Allah bisa berangkat haji. Ada seorang datang kepada Umar bin Khattab. Lalu, dan ini problem kita sekarang. Kita suka mengeluhkan anak kurang ajar, anak tidak taat, anak tidak. Datang seorang bapak kepada Umar bin Khattab, kemudian dia mengatakan, wahai Umar bin Khattab, anak saya ini kurang ajar, gak mau nurut, gak mau berbakti, gak mau ini, gak mau itu. Umar bin Khattab bilang, panggil anak kamu. Begitu dipanggil, duduk, anak itu dijelaskan, kamu tahu gak, kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua, jangankan masuk surga, nyium bau surga gak dikasih. Jangankan masuk, nyium, nangis anak itu. Akhirnya anak itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, yang dijelaskan tadi kewajiban anak terhadap orang tua. Sekarang saya mau tanya, apakah ada kewajiban orang tua terhadap? Kalau tadi kan kewajiban anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak ada nggak? Sekarang kita banyak mengeluhkan, wah ini negara berantakan, negara ini. Nah, yang nyetak orang-orang itu siapa? Kan dari perut ibu. Dari Umar bin Khattab mengatakan, ada, panggil ayah kamu. Dipanggil, bapak, kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama, memilih calon ibu yang baik. Calon ibu yang baik, karena ibu adalah harapan, ibu adalah pegangan anak. Anak lebih dekat kepada ibunya. Dan memang ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua sarana dan prasarana untuk dekat dengan anak. Sampai air susu ibu, semuanya.
Kemudian anak tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayah saya tuh tidak memilih ibu saya yang bagus. Dia beli ibu saya itu budak dengan harga yang murah. Akhirnya ibu nggak bisa menjadi ibu yang baik. Umar bin Khattab bilang, kamu salah. Kamu sudah mengkhianati kewajibanmu terhadap anak. Yang kedua adalah an yuhassin ismahu idza wulid, memilihkan nama yang bagus. Nama itu penting, makanya tadi siapa? Fathur Rahman Al-Ghazali. Nama itu penting. Jangan bilang nama nggak penting. Bajai bisa nggak dikasih nama Mercy? Ah, Jaguar Bajai. Itu kan nggak mungkin. Nama itu penting. Dan bisa kita buktikan sampai sekarang kalau ada orang namanya Khadijah mau masuk ke diskotik, ngakunya siapa dia? Mince. Namanya Muhammad, mau mabuk ganti nama nggak? Nama itu penjagaan, nama itu doa, nama itu syukur, nama itu harapan. Nama itu penting. Jangan sembarangan memberikan nama. Anak itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memilih nama yang bagus untukku. Dia kasih nama aku Ju'al. Ju'al itu artinya kelelawar jantan. Ya Allah, pantesan aja namanya. Subhanallah, kelelawar jantan. Umar bin Khattab mengatakan, kamu telah melanggar yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yu'allimahul Qur'an, mengajarkan kepadanya Al-Quran dan semua hukum-hukum, aturan-aturan yang memang berdasar dari Al-Quran. Anak tersebut mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah diajarkan oleh ayahku satu ayat Quran pun. Umar bin Khattab murka dan mengatakan, aqaqta alaihi qabla an ya'uqqa alaik. Kamu yang membuat dia menjadi, kamu telah durhaka dengan dia sehingga dia durhaka kepada kamu. Mudah-mudahan walimat khitan ini adalah bakti seorang ayah kepada anaknya. Amin. Yang mengharapkan insya Allah anak akan menjadi anak yang berbakti. Amin. Kepada orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan banyak orang tua seperti Haji Subhan di Indonesia. Amin. Banyaknya problem sekarang karena dulu mereka anak-anak yang gak terurus, akhirnya besarnya jadi urusan untuk orang lain. Karena waktu itu gak terurus, besarnya jadi urusan untuk orang lain. Dan kita mengharap mudah-mudahan semua yang diniatkan oleh Shahibul Hajah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf gak bisa ikut lebih. Saya sudah bilang dengan Haji Subhan, mudah-mudahan jadi haji, ya, bisa berangkat haji. Dan saya mengharap saya mendapatkan keberkahan dari tasyakur yang ada di sini, dari silaturahmi yang ada di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala